Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Indonesia Hari Ini bersama saya Siti Isneninur yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik dan terhangat di Indonesia. Kita ke informasi pertama. Pemirsa Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan atau ADPMET menggelar rapat kerja di Kota Medan, Sumatera Utara. Ketua ADPMET yang juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan agenda utama dalam rapat kerja tersebut yaitu penyusunan peta potensi migas di daerah-daerah di Indonesia. Tiba di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Jalan Sudirman Medan, Sumatera Utara Rabu siang, Ridwan Kamil, Ketua ADPMET yang juga Gubernur Jawa Barat langsung disambut oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Kehadiran Ridwan Kamil di Medan, Sumatera Utara ini guna membahas terkait potensi migas di daerah-daerah yang ada di Indonesia termasuk Sumatera Utara dan Aceh. Berjalan secara tertutup, pertemuan juga dihadiri oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Ridwan Kamil mengatakan rapat kerja ADPMET ini memiliki agenda utama yaitu penyusunan peta potensi migas di daerah-daerah Indonesia. Selain itu, dia juga menjelaskan ADPMET sedang memperjuangkan keadilan agar ladang-ladang minyak Pertamina yang skalanya kecil bisa dikelola oleh daerah karena akan lebih membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Saya ini terpilih sebagai Ketua Umum daerah-daerah penghasil migas dan energi terbarukan di bulan Desember. Kemudian daerah-daerah penghasil migas di Sumatera bersepakat ingin berkumpul di Medan di hari ini untuk 3 urusan. Satu, menyuarakan perjuangan keadilan, ya, karena banyak daerah-daerah merasa penghasil energi tapi pendapatan ke daerahnya belum maksimal, terlalu banyak prosedur dan lain-lain. Kedua, SDM di daerah lagi kita tingkatkan agar bisa bersaing di level global. Yang ketiganya, persiapan energi terbarukan. Indonesia udah telat sekali, Denmark udah 100%, kita baru 4%. Ya. Nah, 3 itulah yang menjadi agenda di Sumatera Utara. Misi lain yang hendak dicapai ADPMET saat ini ialah pengembangan sumber daya manusia agar daerah tidak jadi objek atau penonton di tengah kekayaan sumber energi yang dimiliki daerah. Sementara itu pemirsa, untuk mengantisipasi agar proses belajar mengajar tetap berlangsung di tengah pandemi COVID-19, pihak sekolah di Kabupaten Pakpak Barat tetap menerapkan proses belajar mengajar dengan sistem daring. Memasuki tahun ajaran baru, para siswa-siswi SMP Negeri 1 Salak, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara, tetap menerapkan sistem belajar daring. Para guru memberikan materi pembelajaran melalui sistem jarak jauh dengan menggunakan komputer. Selanjutnya, para siswa aktif mendengarkan penjelasan guru melalui aplikasi telepon seluler yang mereka miliki. Salah satu siswa berharap agar pandemi COVID-19 cepat berakhir agar bisa belajar secara tatap muka. Siswa juga berharap agar pemerintah segera memberikan izin belajar tatap muka supaya lebih paham dalam belajar. Suasana daring gini kita susah menangkap pelajarannya, Bang. Terus dibanding tatap muka, kita langsung berjumpa dengan guru dan cepat mengerti apa yang dijelaskan guru. Harapannya ke depannya apa ini, Dek? Harapannya ke depan semoga corona cepat hilang. Hilang. Jadi terhadap pemerintah kira-kira apa tanggapannya, Dek? Semoga pemerintah juga mengizinkan untuk sekolah kembali tatap muka agar siswa-siswa di sini tidak cepat mengerti pelajaran-pelajaran. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Barat, Mordehai Orbasuntuk mengatakan, siswa-siswi mulai dari TK sampai SMP dapat melaksanakan belajar tatap muka pada bulan Juli mendatang dengan mengikuti protokol kesehatan. Sementara para guru harus mengikuti vaksinasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan belajar tatap muka. Tentang mutu pembelajaran, proses belajar mengajar di sekolah pasti dilaksanakan sebagian besar dilaksanakan secara daring. Kemudian permasalahan Papua Barat, pelaksanaan daringnya kita tidak semua sekolah itu memiliki jaringan, nggak semua, hanya sekitar 50-60%
50% lah yang punya jaringan. Selebihnya kita belum punya jaringan. Makanya kita ambil kebijakan dengan mengikuti protokol kesehatan bagi sekolah-sekolah yang belum mempunyai jaringan, maka mereka jemput bola. Guru tersebut akan turunlah ke rumah kepada siswanya untuk memberikan proses pembelajaran. 50% dana BOS yang mereka terima itu wajib dipergunakan untuk protokol kesehatan. Itu wajib 50%. Sehingga betul-betul pelaksanaan belajar mengajar dapat terlaksana. Dan yang terakhir mungkin yang ketiga, kami juga akan melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui perintah Pak Bupati supaya seluruh guru Papua Barat, baik yang guru honor, baik yang PNS, itu wajib sebelum masuk proses belajar mengajar mengikuti vaksin. Setelah semua terdata divaksin guru tersebut, baru. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Indonesia Hari Ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang pria Parubaya tewas dengan tubuh hangus terpanggang setelah rumahnya di perumahan Sentral Sukajadi, Batam terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, polisi masih menunggu pemeriksaan tim Lab 4 Mabes Polri. Api yang membakar lantai 2 rumah milik Akiong pada Rabu kemarin membuat panik warga sekitar. Apalagi diketahui korban sebelumnya berada di kamar lantai 2. Meski api tak menghanguskan seluruh rumah, namun kebakaran itu menyebabkan nyawa Akiong melayang. Menurut petugas keamanan di perumahan Sentral Sukajadi ini, sebelum api membesar, ia dan beberapa warga sempat mendobrak kamar korban. Namun kesulitan karena kamar terkunci dari dalam. Saat dievakuasi, warga sempat kesulitan karena sebagian kulit korban yang melepuh mulai terlepas. Akhirnya warga memilih keluar rumah karena api mulai membesar. 5 mobil kebakaran milik Pemko dan BP Batam yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api. Memang tadi saya sempat lihat cuma nampak badannya aja kan. Hanya kita dobrak itu pintu, orang tuanya terlentang di pintu situ halangin. Nah, jadi saya mau tolong dia, baru pegang kayak gini, kulitnya pun ikut juga. Jadi saya pun takut, gak berani. Jadi udah terbakar gitu bang, beliau korbannya? Kalau terbakar sih tadi belum kena dia juga sih. Soalnya masih asap yang tebal. Karena asapnya tebal kan, jadi saya pun lari. Berapa orang di atas korban bang? Korban cuma satu aja. Satu bang ya. Sementara itu, Ibda Justinus Halawa, Kanit Reskrim Polsek Batam Kota, pihaknya masih belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran. Polisi masih menunggu pemeriksaan tim Lab 4 Mabes Polri. Saat ini sedang kita tangani kejadian kebakaran di perumahan Des Sentral Residen di nomor 1 Sukajadi. Dan kita benarkan bahwa telah terjadi kebakaran di TKP dan kemudian diduga ada korban meninggal dunia. Dan saat ini telah dibawa ke RS Bayangkara Polda Kepri. Ya, untuk sementara belum bisa dijelaskan secara lengkap, hanya bisa membenarkan telah terjadi kebakaran. Oke? Jenazah korban Akiong langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Batam untuk diautopsi. TKP sendiri juga langsung dipasang garis polisi. Pemirsa, jelang datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 13 Maret, pemerintah Kabupaten Lingga pastikan kebutuhan bahan bakar minyak aman, bahkan hingga Lebaran Idul Fitri. Kelangkaan BBM jenis premium yang sempat terjadi selama 1 minggu ini sempat membuat warga Lingga khawatir. Dan begitu BBM jenis premium sudah mulai terjual kembali pada Selasa 30 Maret. Asisten Pemerintahan Lingga Bidang Ekonomi Yusrizal mengatakan, kelangkaan BBM jenis premium yang sempat terjadi dikarenakan adanya keterlambatan jadwal pengambilan BBM di Pertamina. Pemkab Lingga juga memastikan kelangkaan yang terjadi ini tidak akan terulang lagi hingga Lebaran Idul Fitri. Selain BBM jenis premium, stok minyak tanah juga aman hingga Lebaran Idul Fitri. Stok sampai Lebaran aman, tetap berjalan sesuai dengan jadwal-jadwal pengambilan mereka. Apalagi sekarang itu bilang
Situasi kondisi angin dan gelombang juga cukup bagus. Tidak ada menjadi halangan atau segala macam untuk dia tidak mendistribusikan minyak. Kemarin langka kenapa? Langka ada keterlambatan jadwal kapal. Itu aja cuma. Tapi habis ini diperkirakan nggak bakalan langka lagi? Rutin lagi. Biasa lagi jalan lancar, nggak ada masalah segala macam. Ya, tidak masuk, sisa nggak masuk. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir nanti ya? Nggak perlu khawatir lagi, apalagi sekarang tidak semuanya bensin tadi mereka untuk pelayanan umum mereka beli atau ngambil di tempat Edi. Sekarang sudah berpindah untuk pelayanan umum tadi, baik itu untuk angkutan anak sekolah seperti segala macam itu lebih sudah beli dan ngambil di tempat si PCBU yang ada di Dausinkep. Pemirsa, Indonesia hari ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Hari Perfilman Nasional yang diperingati setiap tanggal 30 Maret di setiap tahunnya mengingatkan warga Dausinkep dengan Wismaria, di mana saat zaman timah dijadikan bioskop. Gedung Wisata Ria berada di Jalan Garuda Simpang 4 depan Masjid Al-Zulfa Dausinkep Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Sejak dibangun tahun 1965 lalu, bangunan ini dijadikan sebagai bioskop. Tahun 1965 hingga tahun 1990 di Dausinkep, Wismaria juga dikenal dengan simbol kejayaan PT Timah. Sekarang bangunan ini dijadikan gelanggang olahraga atau GOR bagi atlet olahraga tenis, volleyball, hingga atlet karate. Selain gedung bioskop yang dijadikan tempat pengembangan olahraga, bekas bangunan kantin bioskop juga dimanfaatkan Pemkab Lingga sebagai kantor pendapatan daerah. Sejarawan Lingga Encik Basri mengatakan, zaman dahulu di masa kejayaan PT Timah, setiap Sabtu dan Minggu karyawan PT Timah selalu memutar film di bangunan ini. Jadi begini, waktu zaman PT Timah itu sekitar tahun 65 ke atas, itu dibangun Wismaria namanya. Wismaria itu untuk fasilitas tempat orang nonton, ada fasilitas olahraga, meja biliar, film. Jadi setiap Sabtu Minggu itu dia dekat pemutar film. Itu khusus untuk karyawan, bukan untuk umum. Kalau film yang diputar apa aja sih dulu, Pak? Dulu masalah film-film anak-anak di bawah umur, di bawah 17 tahun. Itu Wismaria itu untuk golongan 1 sampai golongan 8 fasilitasnya. Kalau untuk karyawan biasa? Ya, kalau yang Wisma Timah yang Bapak sebut tadi itu untuk golongan 9 sampai 20. Artinya pejabat lah. Nah, fasilitasnya sama. Ada kolam renang, ada taman seni, ya, ada pemutar film, tapi untuk pejabat-pejabat. Pemirsa, berkurangnya penghasilan sebagai nelayan, seorang warga di Kota Padang, Sumatera Barat beralih profesi sebagai perajin miniatur kapal dari limbah pelepah pohon salak. Dari hasil penjualan karyanya itu dapat membantu perekonomian keluarganya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Inilah Selamat Sareko, seorang nelayan warga Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, yang memanfaatkan limbah pelepah batang salak menjadi karya miniatur kapal yang indah dan unik. Berkurangnya hasil tangkapan ikan sebagai nelayan, Selamat Sareko harus memutar otak untuk tetap mempertahankan perekonomian keluarganya. Selamat akhirnya mencoba kembali memanfaatkan keahliannya untuk membuat karya miniatur kapal. Kini Selamat mengalami kebanjiran pesanan dari sejumlah pihak dan wisatawan yang pulang dari pantai Air Manis, salah satu objek wisata andalan di Kota Padang. Selamat mengaku dari hasil penjualan miniatur kapal yang dia buat dapat membantu perekonomian keluarganya di masa pandemi COVID-19 saat ini.
Satu karya miniatur kapalnya selamat menjual dari harga Rp100.000 hingga jutaan ribu rupiah, tergantung ukuran dan kerumitan pengerjaannya. Nelayan berumur 52 tahun ini berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu pengembangan usahanya dan memasarkan hasil karyanya ke wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang sebagai cenderamata. Tapi kalau kayu, kelebihannya dia tahan lama, cuman mengerjakannya keras. Nah itu menurut saya di fiber kan bisa merakukan kan lama di mesin bisa mesin. Ya ide awal saya membuat sebenarnya di tempat saya ini kan terobsesi dengan pariwisata Siti Nurbaya. Jadi kebetulan waktu saya jalan-jalan ke Taman Siti Nurbaya melihat pelepah salak yang tergantung-gantung di tengah jalan. Terus saya merasa prihatin, kenapa menjelekkan pemandangan. Jadi timbul inspirasi bagaimana dahan-dahan salak ini saya gunakan, saya perlukan semaksimal mungkin untuk menjadi bahan yang berguna. Nah, contohnya seperti bikin miniatur, kapal-kapalan, menara, bikin apa aja lah yang diminta orang itu. Jadi inspirasinya dari situ. Untuk satu miniatur kapal ini menghabiskan waktu berapa lama ini? Tergantung kerumitannya ya. Kalau kapal-kapal seperti biasa-biasa itu paling lama 4 hari, 3 hari tembus 2 hari. Tapi kalau kapal seperti kapal Mitsubishi, dan segala macam banyak pernik-pernik kecil itu, kalau saya fokuskan bekerja dari pagi sampai sore itu 7 hari, 10 hari tembus. Tapi kalau karena saya nelayan, hanya pekerjaan sampingan, hanya sampai sebulan setengah baru saya selesaikan satu. Terus untuk harganya kapal sendiri gimana nih Bang? Kalau masalah harga itu nggak tertentu ya, karena itu yang saya jual ini bukan hasil saya, tapi seninya tergantung niat orang beli aja berapa aja gitu. Mana harga yang tertinggi pernah dibeli sama mancanegara dari India itu sampai 4.500.000. Afrizon AB melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi menjadi segmen penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Indonesia Hari Ini untuk menambah ruang informasi Anda. Saya Siti Isneni Nur mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.